warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Kreatif akan mempresentasikan hasil penelitian analisis SWOT yang kami ambil di sini, yaitu Taman Wisata Alam Kota Sorong. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi Taman Wisata Alam Kota Sorong. Taman Wisata Alam Kota Sorong merupakan sebuah kawasan objek wisata yang berupa ekosistem alam. Dari pusat kota Sorong berjarak sekitar 14 km. Nah, karena lokasinya berada sedikit jauh dari pusat kota, tempat ini jauh dari keramaian. Kawasan ini juga berupa hutan lindung dan seringkali dikunjungi oleh para pencinta alam. Taman Wisata Alam Sorong juga merupakan kawasan objek wisata yang berbentuk ekosistem yang mempunyai luas sekitar 945,9 hektar. Saat ini kawasan wisata alam tersebut dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Papua Barat. Suasana di kawasan ini masih terasa begitu alami dan udaranya juga masih terasa segar. Taman Wisata Alam Sorong ini masih terjaga dengan baik dan dianggap sebagai paru-paru kota Sorong. Hutan yang ada di kawasan ini merupakan hutan khas dataran rendah yang berupa hutan hujan lebat. Terdapat juga beberapa jenis flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di kawasan ini yang menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Firda. Perkenalkan, nama saya Firdayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi geografi dan pariwisata. Definisi geografi. Secara etimologis, geografi terdiri dari kata geo atau gaya yang artinya bumi dan grafien yang artinya lukisan atau gambaran. Jadi geografi dapat diartikan sebagai ilmu yang melukis atau menggambarkan tentang bumi. Yang kedua, geografis adalah ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim penduduk, flora dan fauna, serta hasil-hasil yang diperoleh oleh bumi. Geografi mempunyai dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek manusia. Itu menurut Marbon. Menurut Eblau dan Mukerne 1958, geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan kehidupannya yang mempengaruhi pandangan hidup kita, makanan yang kita makan, rumah yang kita bangun, rekreasi yang kita nikmati. Yang keempat, geografi adalah ilmu yang mengkaji fenomena geosfer, litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer melalui sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks pandang keruangan seminar geografis 1988 di Semarang. Pariwisata. Yang pertama, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, pari yang artinya sempurna, lengkap, tertinggi, wisata yang artinya perjalanan, sehingga pariwisata berarti perjalanan lengkap atau sempurna. Yang kedua, pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Yang ketiga, pariwisata adalah kegiatan orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal, di luar tempat kerja, serta di luar kegiatan-kegiatan mereka, dan selama tempat tujuan mempunyai berbagai maksud. Selanjutnya yaitu definisi geografi pariwisata menurut para ahli. Yang pertama, dikemukakan oleh Suwantoro 1997. Ia mengungkapkan bahwa geografi pariwisata adalah geografi yang berhubungan dengan pariwisata. Yang kedua, menurut Sujali 1989, geografi pariwisata sesuai dengan bidang atau lingkupnya, sasaran atau objek wisata, sehingga pembahasannya ditekankan pada masalah bentuk, jenis, persebaran, dan juga wisatawan sendiri termasuk sebagai konsumen dari objek wisata. Yang ketiga, menurut penulis, geografi pariwisata adalah studi yang menganalisis dan mendeskripsikan sebagai fenomena fisiogeografi atau unsur-unsur lingkungan fisikal dan fenomena sosiografis atau unsur-unsur lingkup manusia, sosial dan budaya yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai menarik untuk dikunjungi sehingga berkembang menjadi destinasi pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furdan Kinder, NIM 202061201062. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Taman Wisata Alam beserta analisis SWOT-nya. Nah, jadi
pada tahun 1953 pengelolaan kawasan dilakukan oleh Lembaga Kehutanan Pemerintah Hindia Belanda Boswesen seluas 945,90 hektar. Nah, setelah itu pada tahun 1954 sampai 1959 pemerintah Hindia Belanda atau Boswesen mendirikan kebun botan arboretum dengan tanaman jenis spesies seluas 200 hektar. Dan setelah itu pada tahun 1963 peralihan kekuasaan kepemerintahan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia di Irian Jaya atau Papua saat ini secara resmi pemerintah Indonesia mengambil ahli sebagai pengelolaan dan pengurusan hutan arboretum yang saat ini berada di Klasman. Nah, dan setelah itu pada tahun 1981 surat keputusan penunjukan kawasan hutan oleh Menteri Pertanian Indonesia, Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 397/KPTS/UM/5/1981 tentang penunjukan area hutan seluas 945,90 hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman wisata. Pengelolaan dan pengurusan di bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Hingga saat ini, pengelolaan Taman Wisata Alam Sorong dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya. Oke, selanjutnya yaitu adalah pengertian dari SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, artinya kekuatan, weaknesses, artinya kelemahan, opportunities, artinya peluang, dan threats, artinya ancaman. Jadi, strength and weakness atau kekuatan dan kelemahan adalah berasal dari internal atau dari dalam. Nah, dan opportunities dan threats atau peluang dan ancaman adalah berasal dari eksternal atau dari luar. Selanjutnya yaitu adalah hasil analisis SWOT penelitian Taman Wisata Alam Sorong. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Taman Wisata Alam Sorong yang pertama yaitu memiliki beragam flora dan fauna. Yang kedua menghasilkan udara yang segar sehingga banyak peminat pencinta alam. Yang ketiga memiliki tempat klinik. Selanjutnya, kelemahan yang dimiliki Taman Wisata Alam Sorong. Pertama, fasilitas yang kurang memadai. Contoh, kios, tempat duduk, dan lain-lain. Yang ketiga, aksesibilitas jalan yang belum sempurna. Misalnya, tanah yang belum diaspal. Yang ketiga, cukup jauh dari pusat kota. Selanjutnya, peluang yang dimiliki Taman Wisata Alam Sorong. Pertama, dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Alam Sorong. Yang kedua, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam serta marga satwa di Taman Wisata Alam Sorong. Yang ketiga, dapat memberikan hal positif bagi para pengunjung. Selanjutnya, ancaman yang dimiliki Taman Wisata Alam Sorong. Pertama, pengunjung rata-rata hanya pencinta alam daripada kalangan milenial. Yang kedua, perhatian pemerintah dan swasta dalam pengelolaan belum maksimal. Dan yang ketiga, pengunjung terbanyak hanya pada hari libur. Dan yang terakhir, munculnya destinasi baru. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.